Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan dalam keadaan baik. Kalaupun lagi nggak baik, semoga hatimu tetap kuat. Kita semua pasti pernah ngerasain luka, ya kan? Entah karena kehilangan, dikhianati, gagal, atau ditinggalkan. Kadang kita berpikir, kenapa sih Allah kasih rasa sakit yang sebesar ini? Tapi pernah nggak kamu merasa justru dari luka itulah Allah sembuhkan bagian hati yang dulu kita pikir nggak akan pernah pulih? Hari ini aku mau ngobrol tentang satu hal yang berat tapi indah, yaitu luka yang justru menyembuhkan. Di sini aku mau cerita tentang seseorang yang bernama Rina. Usianya 25 tahun. Dia seseorang yang pekerja keras dan mempunyai mimpi yang sangat besar. Tapi di tengah kesibukannya, dia kehilangan seseorang yang paling dia cintai, yaitu ibunya. Malam itu, ibunya mendadak pergi tanpa sempat pamit, tanpa ucapan terakhir. Rina sangat terpukul, sampai-sampai dia berhenti bekerja, menjauh dari teman-temannya, bahkan berhenti beribadah. Dalam pikirannya cuma ada satu hal. Kenapa sih harus aku yang kehilangan? Sampai suatu malam, Rina duduk di kamar sambil menatap foto ibunya. Lalu, entah kenapa, dia buka Al-Quran yang dulu sering dibaca bareng ibunya. Ayat pertama yang dia lihat adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Tiba-tiba dia menangis. Bukan karena rindu, tapi karena dia sadar. Mungkin Allah gak mau dia terus bergantung kepada manusia. Mungkin Allah ingin dia kembali bergantung kepadanya. Sejak malam itu, Rina pun mulai berubah. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena dia belajar berdamai dengan rasa sakit itu. Teman-teman,
Kadang kita berpikir kalau kita taat, hidup kita akan selalu mudah. Padahal justru itu karena Allah sayang. Allah kasih ujian kepada kita supaya kita tumbuh, supaya kita sadar kita hidup untuk apa, kita hidup untuk siapa. Allah gak ingin menghancurkanmu. Dia cuma ingin memperbaiki arah hidupmu. Sakit itu bukan hukuman, tapi itu cara Allah mengajarkan kita apa arti makna sabar yang sesungguhnya. Air mata itu bukan karena tanda lemah, tapi itu tanda hatimu masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seorang Muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, setiap luka yang kamu rasakan, setiap air mata yang kamu jatuhkan, itu tidak akan pernah sia-sia. Allah Maha Tahu. Allah lihat semuanya. Bahkan ketika kamu sendiri, Allah tahu. Ketika kamu gak bisa jelaskan apa yang kamu rasakan, juga Allah akan merasakan apa yang kamu rasakan. Teman-teman, mungkin hari ini kamu juga lagi ngerasain luka, entah luka karena kehilangan, karena dikhianati, atau karena gagal. Tapi percayalah, luka itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari kesembuhan yang Allah siapkan untukmu. Mungkin Allah belum menyembuhkanmu sekarang, karena Dia ingin kamu belajar makna sabar terlebih dahulu. Sabar dalam menjalani kehidupan, sabar dalam bertawakal kepadanya. Kadang yang kamu anggap hancur itu justru itu cara Allah untuk membuka ruang baru dalam hidupmu. Jadi, jangan pernah membenci rasa sakitmu. Cukup peluk dan rasakan. Lalu, serahkan semuanya kepada Allah. Rina pernah bilang, "Dulu aku kira kehilangan ibuku adalah akhir dari semuanya. Tapi ternyata itu adalah awal aku menemukan Allah sepenuhnya." Teman-teman, mungkin kamu juga akan punya cerita itu suatu hari nanti. Jangan pernah menyerah. Luka memang perih, tapi saya yakin suatu saat kamu akan bersyukur pernah merasakannya. Karena dari luka itu, Allah akan sembuhkan bagian hatimu yang dulu kamu abaikan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Hati yang Bicara.
Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa kehilangan itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah cara Allah untuk kamu kembali kepadanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kamu selalu kuat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.